Seringkali kita mengambil contoh, mengambil perbandingan manusia ini dengan masakan, dengan beras. Manusia awam, manusia umum itu sama lawan beras. Jangan lupa subscribe Jazakumullah. Nah, beras itu saya belum makannya. Malah manusia makan beras. Kada mau paling ayam. Nah, diumpani beras. Itik ini mau makan beras itu kambing, bisa kada makannya beras. Bisa makan beras itu binatang-binatang. Nah, jadi manusia itu bermanfaat hanya untuk binatang. Manusia nang kayak beras tadi. Nah, kayak apa sih beras ini supaya bermanfaat kepada manusia? Tentu jadi nasi. Bila berasnya jadi nasi, nah bermanfaat bagi manusia. Kalau berasnya jadi nasi, maka berasnya berguna bagi manusia. Kita makan. Nah, kita pelajari kayak apa prosesnya si berasnya sampai jadi nasi itu. Kayak apa berasnya prosesnya sampai jadi nasi nang nyaman. Pertama, beras itu dibasuh. Allah, dibasuh. Nah, dibersihi. Maka itu juga seorang manusia kalau inya hendak jadi nasi, bersihi dulu, dibasuh. Ada tukang basuh. Dalam hal ini adalah gurunya. Nah, dibasuh, direndam, dikacak-kacak oleh gurunya si manusia nih. Tuntung dibasuh, dihantak-hantak lobak orgina menisahan beresnya tuh. Nah, itu je manusia dihantak-hantak oleh pendidiknya, oleh gurunya supaya tiis. Nah, dan itu pun apalagi beres nih dimasak. Nah, manusia hendak jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia mesti dimasak. Nah, dimasak. Sain lawas, sain panas, sain menggurak. Nah, menggurak beres tadi. Manusia pun dididik oleh gurunya, diberi pelajaran ini, diberi latihan ini, dilarang itu, menggurak manusia nih. Nah, menggurak ini. Nah, jadi menggurak itu dilihatkanlah kada diharu pulang, nah wancuh. Ya Allah, beres itu diharu pulang. Kayak itu juga sih ini manusia nih, digulak-gulak, dididik, diharu, macam-macam mulai pendidiknya supaya jadi nasi. Dilajari ilmu macam-macam, disuruh ini, gawi ini, jangan itu, jangan ini. Nah, tuntungnya menggurak, karing. Nah, si beres naik karing, mbah karing apa ditukupi, tak ditukupi. Nah, manusia tadi sama, begitunya sudah karing, tak ditukupi. Ditukupi ini apa? Disuruh bahalwat, disuruh bauzlah. Nah, jangan kelihatan orang, jangan masuk angin, jangan. Nah, sama nang kaya beres tak ditukupi, dikiripi apinya. Nah, orang bauzlah itu ada perlu lagi dilajari sudah. Ini sudah bauzlah. Cuma amalkan apa? Nah, ada. Nah, jadi nasi ditukupi, beres ditukupi, memadar ini sudah. Nah, jangan lupa subscribe Jazakumullah. Sekian lawas ditukupi, sekian lawasnya bakhalwat. Manusia ini hanyar ujar gurunya. Nah, ini kira-kira sudah masak. Nah, karena kita buka panci tadi, kita lihati, oh belum, tukupi lagi. Keluar aja tuh, belum. Artinya belum. Masih karas lagi nih. Masih garas, tambah lagi khalwatnya, tambah lagi uzlahnya. Nah, sudah sekian masa, sekian waktu
dibuka, oh sudah selesai. Nah, saya dikaut, diberi makan kepada manusia. Nah, inilah seorang yang sudah selesai pendidikannya. Jadinya mengajar kepada manusia, manusia nyaman mencerna apa yang disampaikannya, orang nyaman mendengar. Masak nasinya, amun alang ini nang daur, sudah diharu, sudah diudak, sudah dipadar, sudah cuma malah-alang disorong, sepale karas, sepale lama. Manusia ada makan, apa makan? Ya itik, ayam paling. Nah macam itulah kurang lebihnya perumpamaan manusia ini. Kayak apa supaya ilmu itu nyaman, supaya ilmu kita itu dipakai, dimakan orang, kayak apa? Mesti melalui pendidikan. Sama kayak baras tadi. Jadi khalwat uzlah ini bukan tujuan. Bukan tujuan sampai mati kita beruzlah, berkhalwat, itu bukan demikian. Uzlah dan khalwat ini adalah satu macam perjalanan kita untuk menampak diri, untuk memantapkan ilmu yang sudah ada. Nah supaya apa? Supaya terjun ke masyarakat, kita nyaman, kita mudah, kada terganggu dengan hal-hal yang merusak diri kita, karena sudah matang. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, kan beliau berkhalwat di Jabal Nur, di Gua Hira, sekian bulan di sana, boleh ke rumah, ambil bahan-bahan, tulak lagi ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya diangkat jadi Rasul. Imbas ini di Rasul, adalah sini beruzlah, kan ada lagi. Terus bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan orang kafir, bergaul dengan orang zalim, bergaul dengan orang fasik, bergaul dengan orang-orang mukmin. Beliau kada terganggu. Kenapa? Karena sudah masak dengan uzlah, dengan khalwat beliau tadi. Nah, oleh karena itu seseorang pelajar, seseorang yang berilmu, dia beruzlah, dia berkhalwat, itu sudah melatih dirinya, memasakkan dirinya supaya kalau warga ke masyarakat kada terpengaruh dengan orang lain karena sudah masak. Nah jadi itu sebenarnya tujuan atau maksud daripada kita disuruh beruzlah, disuruh berkhalwat, supaya apa? Supaya kita bisa kawa meluruskan ibadah. Jangan mbanu tagawi, mbanu kada, mbanu talat, mbanu takabah 2 hari. Nah kalau kita beruzlah, kita bisa mengatur waktu. Kenapa? Nah, mengganggu ada tamu, ada kawan, ada. Nah kita menguasai waktu. Jam 2 kita melaksanakan ini, jam 3 kita melaksanakan ini, jam 4 melaksanakan ini, jam 5 sembahyang subuh, jam 6 baca ini, jam 7 ini. Nah, waktu teratur. Nah, kalau sudah kita punya ketetapan waktu, sehingga kita mempunyai kawan-kawan malaikat sahibul waktu. Belum lagi kita beribadah, mereka sudah menunggu kita. Kita belum lagi beribadah, jam 2 kurang 5, malaikat kita sudah datang menunggu kita. Karena ini jam 2 waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan ujar Nabi kita, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah paling suka amalan itu nang mudawamah, nang terus menerus. Allah paling suka amalan itu yang disiplin. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, ini beli jam 2 sembahyang 2 rakaat aja. Beli tes jam 2 dimanapun inya berada, kapanpun. Beli jam 2 sembahyang 2 rakaat. Nah, Allah paling suka ibadah seperti itu walaupun sedikit. Daripada nang banu jam 2, banu jam 1, banu jam 3, banu parai. Nah, walaupun banyak, Allah ada suka demikian. Ahabul a'mal ilallah adwamuha. Jangan lupa subscribe Jazakumullah. Kemudian mereka manusia merusak apa yang sudah Anda hasilkan. Kadang-kadang ada orang berhilang atau kita berhilang, kita berkisah tentang amalan-amalan kita berkisah tentang apa yang kita dapat daripada amalan-amalan itu. Nah,
Berkisah macam itu bukan salah kalau kita ada ilmunya. Nang dikhawatirkan ini karena kita kada masak lagi ilmu, berkisah demikian ada riaknya. Nah itu nang merusak ibadah kita. Kalau kita kada bergaul lawan orang, kita kemana mengisahkan? Kita boleh berkisah amalan kita, amalanku ini boleh aja kita kisahkan, dan yang ku dapat dari faidah amalan ini itu boleh kita kisahkan kalau kita ada ilmunya. Kayak apa caranya supaya boleh kadang mengandung unsur riya sedikit pun boleh kita mengisahkan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan kayak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengarang kitab apa? Lataiful Minan ngarannya, khusus mengisahkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Sidin. Setengah yang diberikan Allah kepada aku hafal ini. Setengah nikmat Allah yang diberikan kepada aku bisa terbang setiap malam keliling dunia. Setelah sebagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada aku mengetahui isi hati-hati manusia. Nah itu kan keramat. Nah, beliau mengarang kitab khusus mengisahkan keramat yang diberikan Allah kepada Sidin. Itu boleh aja karena Sidin mengetahui ilmunya, sehingga kada termasuk ada riak sedikit pun dalam itu. Nah kalau kita yang belum matang ini kadang-kadang sedikit berkisah ada unsur riak masuk ke hati kita, ada rasa gembira, ada rasa harap, ada rasa melebihi pada orang lain. Nah itu yang merusak ibadah. Oleh karena itu sebelum kita demikian disuruh kita uzlah, disuruh kita memenjelkan diri, supaya diri kita ini kuat. Kita beribadah, kita kisahkan ini itu bisa merusak ibadah kita. Ya sekurang-kurangnya mengurangi pahala. Tapi kalau niat kita bagus, murni, kita mengisahkan ini ibadah kepada orang yang ziarah lawan kita nih, semata-mata tujuan kita untuk menggemarkan inya, sedikit pun kada ada riaknya. Nah itu baik aja. Nah, ini orang datang kepada kita minta amalan apa yang bagus, jadi kita nih membaca, ijam baca ini 1000 kali 40 hari berturut-turut, Ikam dapat faedahnya. Ini aku sudah merasakan. Dulu aku pernah mengamalkan ini, pernah mengamalkannya 40 hari, 1000 sehari. Hasilnya nampak kelihatan. Nah kan mengisahkan amal seorang nih. Kalau kita mengisahkan tujuan kita hanya untuk menggemarkan ini supaya semangat, kalau ada unsur riya sedikit pun, nah itu berpahala. Nang khawatir itu kalau sedikit ada masuk dalam hati kita kebanggaan, dalam hati kita ada masuk perasaan lebih daripada orang ini. Nah maka itu sekurang-kurangnya mengurangi pahala amal dahulu, bisa-bisa merusak. Nah ini yang dikhawatirkan dengan bergaul di tengah masyarakat. Kalau kita uzlah, kita selamat daripada yang demikian. Karena itu Anda harus uzlah dan memenjilkan diri dari manusia, serta senantiasa memohon perlindungan Allah dari keburukan zaman ini dan orang-orang yang berada di zaman ini. Jangan lupa subscribe Jazakumullah. Sebagaimana biasa doa-doa para alawiyin, Allahumma hafazni min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Ya Allah, selamatkan aku, peliharakan aku daripada kejahatan ini masa dan kejahatan ahli ini masa, orang-orang yang ada di ini masa, serta senantiasa mohon perlindungan Allah dari keburukan zaman ini dan orang-orang yang berada di zaman ini. Allah Ta'ala bakal menjaga kita dengan anugerah dan rahmatnya. Nah, gitu situ jika Anda bertanya.